Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya Yahya Abdul Habib Al-Fakir menyampaikan tugas kuliah pendidikan agama Islam yang berjudul Allah Maha Dekat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk beraktivitas, kita diberikan rizki dan nikmat yang tak terhingga. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang atas bimbingannya, atas tuntunannya kita tetap istiqomah berada di jalan Shiratal Mustaqim. Seringkali kita merasa jauh dari Allah. Doa-doa kita susah didengar dan dikabulkan olehnya. Akibatnya kemalasan bermunajat pun menghampiri diri kita pelan-pelan. Padahal dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Saudara-saudara sekalian, ayat itu menarik untuk direnungkan, setidaknya pada 4 hal. Yang pertama dari sisi bahasa. Pada teks ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi, bukan abidi. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama, yaitu abdun atau hamba. Kata ibadi bermakna semua hambaku yang beriman denganku, tetapi kata abidi adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hamba-hambanya bahwa Dia maha dekat dengan kita tanpa membedakan. Apabila kita seorang yang rajin beribadah atau biasa-biasa saja, kiai, politikus, guru, sopir angkot, pemulung, atau apapun pekerjaan kita, semua adalah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah membacakan ayat lain dalam Al-Quran, yaitu, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa?" Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada kita bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat sujudmu itu. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pada bagian lain dalam Al-Quran, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat dengan kata awalan kul, katakanlah wahai Muhammad. Misalnya pada surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, dan pada surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, dan lain-lain. Namun khusus pada ayat ini Allah meniadakan kata perintah itu, padahal
membaca ayat tersebut adalah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli bahasa Arab mengatakan peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia, makhluk ciptaannya, tanpa terhalang oleh siapapun. Sebab bukankah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Kahf ayat 16. Yang keempat, saudara-saudara, Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab, padahal kita tidak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebatas hambanya yang itu dimulai. Artinya kita harus tahu diri bahwa kita hanya hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah berikan, sesungguhnya permintaanku berbahagia hanya sekali. Dan jika keinginanku tak dipenuhi, aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihan Allah. Sesungguhnya Dia Maha menentukan apa yang tidak kita ketahui." Karena itulah saudara-saudara sekalian, kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus berikhtiar dalam menggapai kebaikan. Imam Ibnu Qayyim dalam berpesan, jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.